diceritakan bahwa ada sebuah peradaban, ada sebuah masyarakat ya di mana SDA-nya kaya, SDM-nya unggul. Namun akhirnya masyarakat tersebut, peradaban tersebut harus musnah dari muka bumi dikarenakan apa? Dikarenakan para elitnya di situ berkonflik, berantem satu sama lain. Halo, kembali lagi dengan saya Ulan. Selamat datang lagi di YouTube channel kami. Para pembenci pemerintahan seperti Refli Harun, Sadidu, dan juga Roky Gerung nampaknya sangat ingin sekali melihat hubungan Pak Prabowo dan Mas Gibran retak. Berbagai macam narasi mereka ciptakan. Dan yang terbaru yaitu lapor Mas Wapres, yang dimana mereka terus saja mencari celah seolah-olah Gibran melangkahi Pak Prabowo sebagai presiden. Dan mereka juga berharap publik terprovokasi dan berhasil diadu domba. Namun hal tersebut seketika pupus karena Dede Uki, jubir kepresiden, mengatakan bahwasanya apapun yang dilakukan Gibran untuk pemerintahan itu sudah berkoordinasi terlebih dahulu dengan Bapak Presiden kita Prabowo Subianto. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, mari kita simak video berikut ini. Jadi pertama misal yang terkait dengan lapor Mas Wapres ya. Tadi saya sudah bilang ya bahwa ini bukan kebijakan baru, ini bukan program baru ya. Mas Gibran hanya memperkuat program yang sudah existing dengan cara-cara yang levelnya itu giat ya, bukan program, bukan juga kebijakan. Dan satu hal yang pasti, Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, itu mengetahui ya, membolehkan, mengizinkan ya Mas Gibran untuk melakukan itu semua. Jadi tentu saja ya Mas Gibran dan Pak Prabowo sebagai presiden, Mas Gibran wakil presiden, Pak Prabowo sebagai presiden, ini bergeraknya sebagai sebuah kesatuan. Jadi memang ya kami sadar bahwa di luaran itu banyak sekali narasi yang berkembang ya, seolah-olah untuk membangun persepsi bahwa antara presiden dengan presiden berjarak. Presiden dengan wakil presiden itu berjarak ya. Atau seolah-olah memberikan alasan-alasan untuk presiden tidak menyukai wakil presiden. Atau sebaliknya ya, demikian juga wakil presiden ke presiden. Tapi satu hal yang pasti ya, antara Presiden Republik Indonesia dengan wakil presiden Republik Indonesia adalah sebuah kesatuan ya. Mereka berada di sebuah institusi yang namanya kepresidenan dan chemistry di antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran ini luar biasa baik, luar biasa baik. Jadi kita sama-sama tahulah ya, Pak Prabowo itu mengadakan misalnya penggemblengan, bahkan sebelum di Magelang kan sudah ada pembekalan di ini ya, Hambalang ya, dan lain-lain. Dan Pak Prabowo itu kan selalu narasinya itu persatuan dan persatuan. Elit, ya. Iya. Karena tantangan begitu besar di depan, nggak bisa dihadapi sendiri, harus bersatu kayak gitu-gitu kan. Iya, dan nggak mungkin ya kemudian antara presidennya dengan wakil presidennya sendiri nggak kompak, itu kan nggak mungkin gitu. Jadi narasi yang berkembang di luar ya terkait dengan wah udah ada jarak nih, wah Mas Wapresnya melakukan ini inisiatif sendiri, wah melangkahi presiden segala macam, itu tidak benar ya. Dan presiden dan wakil presiden dalam hal ini apapun yang mereka lakukan, mereka adalah sebuah kesatuan, dan presiden sebagai pimpinan dari institusi yang namanya kepresidenan ini mengetahui, membolehkan, dan mengizinkan. Atau di beberapa hal bahkan menginstruksikan. Seperti ketika Pak Prabowo sebelum berangkat ke Tiongkok ya. Jadi kan rangkaian kunjungan Pak Prabowo di luar negeri itu lumayan lama ya. Itu berangkatnya itu dari tanggal 8 sampai tanggal 26 ya, kurang lebih 14 hari ya. 1 hari sebelum pilkada ya? Iya. Pilkada kan 27. 27. Oh, 26 tiba di Jakarta. Ya. Okay. Kurang lebih 14 hari, dan sebelum Presiden Prabowo itu take off berangkat, itu Kepres yang menyatakan bahwa wakil presiden dalam hal ini mewakili presiden. Jadi ini narasi yang berkembang ini harus diluruskan ya. Ada yang bilang mengambil alih ya. Ada yang bilang bahkan PJ presiden, PLT presiden. Ya, ini luar biasa nih. Ini enggak mewakili presiden ya. Kenapa ini harus ditekankan? Karena kalau PJ atau PLT ya ini kan kaitannya dengan presidennya nggak ada. Maka seseorang diangkat menjadi presiden, walaupun itu lingkupnya sebenarnya di daerah ya. Dan ini nggak terjadi karena presidennya tetap presiden RI ya, yaitu Pak Prabowo Subianto, dan berhubung beliau lagi dinas ke luar negeri, maka seseorang harus in charge
untuk take the lead di dalam negeri, dan itu adalah wakil presiden sesuai konstitusi. Dan hal ini normanya memang begitu. Memang begitu Gitu, dan dikepreskan oleh Pak Prabowo. Ya. Dan kepresnya ini jelas penugasannya apa, Oke. ya, sampai dengan tenggat waktunya sejak tanggal berapa hingga tanggal berapa ini jelas. Gitu. Jadi ini sesuai dengan undang-undang. Jadi nggak ada itu yang namanya pengambil alihan, apalagi PLT, apalagi PJ, apalagi si anu inisiatif sendiri, si itu nggak tahu, si ini mau diam-diam mau membangun kekuatan. Enggak. Justru kita harusnya senang dong Mas Al. Ini wakil presidennya rajin loh. Iya. Kerja gitu. Ini kan jadi serba salah ya. Kalau kerja dianggap mau tampil. Ini bukan tampil, cuman ya wakil presiden kan nggak mungkin nggak disorot ya. Ya, memang. Tapi kan gini, kan narasi semacam itu kenapa berkembang ya? Kan kalau kita lihat dinamika di dalam politik Indonesia menjelang Pilpres sampai setelah Pilpres kan amunisi serangan, terutama setelah kasus MK dulu ya, serangan yang sangat gencar kan ke Pak Jokowi dan ke Gibran, gitu kan. Terus kemudian kan setelah terpilih pun Pilpres selesai ya, Pak Prabowo terpilih, kan ada narasi bahwa Gibran ini jadi beban buat Prabowo gitu loh. Misalnya salah satu yang ngomong begitu kan Rocky Gerung kan, bahwa Gibran ini adalah beban Mulyono dan seterusnya lah gitu. Jadi narasinya itu justru mereka pengen menyelamatkan Pak Prabowo gitu loh dari beban Mulyono ini gitu loh dan keluarganya gitu. Jadi kan itu yang sebenarnya di belakang mindset yang melatari rangkaian nyinyiran dan serangan terhadap Gibran, misalnya termasuk soal lapor Mas Wapres. Jadi apapun selalu dikaitkan dengan itu gitu loh. Jadi ini konteks politiknya begitu gitu. Bro Uki kan pasti udah tahu lah. Tahu gitu lah, ya. saya kan juga politisi ya. Saya baru sebentar nggak ngomongin politik praktis, Mas. Ini kalau saya di sini sebagai jubir partai ini saya udah berkomentar. Cuman begini, memang sudah pasti ya. Yang namanya penguasa dalam hal ini presiden dan wakil presiden ya yang diberikan amanah itu kan produk dari sebuah proses politik yang namanya demokrasi ya. Yang di mana di sana pasti ada saja orang-orang yang nggak pro dengan beliau ya, ada yang kontra dengan beliau, itu bahkan sudah puluhan tahun, ada yang 10 tahun ya. Ada yang udah nggak pro sama bapaknya, sekarang sampai anak-anaknya juga nggak pro. Bapaknya bahkan juga. mantan loyalisnya mantan relawan Jokowi, mantan pendukung Jokowi yang sekarang die hard anti Jokowi kan banyak sekali, teman-teman kita juga gitu. Iya, itu karena ada proses politik di sana ya, dinamika pemilu di 2024 ini kan ada semacam kocok ulang ya. Ada semacam kocok ulang ya, yang tadinya ada orang yang di dalam satu poros politik kemudian menjadi pisah poros gitu ya. Yang tadinya pisah poros malah menjadi satu poros, dan ini kan hal yang biasa ya di demokrasi ya. Dan inilah dia kenapa Presiden Prabowo, sebenarnya narasi yang sama pernah diucapkan oleh Presiden Jokowi ya, Presiden ke-7 Pak Jokowi ya, yaitu apa? Negara ini ya sampai dengan 2045 kita sedang di fase-fase kritikal gitu. Kenapa fase kritikal? Karena sejak tahun 2024 ini Mas Al, sampai dengan 2045 ini, Indonesia itu sedang berada di puncak bonus demografi. Dan kecenderungannya declining bonus demografinya. Dan 2045 itu adalah hasilnya. Kita mau ngelihat nih, kita sukses apa enggak memetik bonus demografi. Nah, itulah dia kenapa 11-13 tahun ke depan itu dikatakan oleh Presiden Prabowo adalah tahun-tahun paling menentukan. Gitu. Dan syarat mutlak ya, mau apapun, sebagus apapun program kita punya rencana ekonomi segala macam, sebagus apapun itu nggak akan jalan kalau kita nggak punya persatuan nasional. Terutama di tengah-tengah situasi global yang lagi nggak menentu. COVID baru aja beres tapi dampaknya kan belum selesai. Dampak ekonominya ya. Eropa misalnya ini masih suffering ya from high inflation. Amerika juga demikian, walaupun sebabnya agak berbeda. Dan belum lama setelah COVID lalu ada krisis di Timur Tengah, kan Iran dengan Israel ya, lalu juga Palestina dengan Israel, lalu bahkan kemarin itu ada yang ya saya sih melihatnya seperti serangan terbuka sudah ya, dan ini kan menjadikan situasi global semakin nggak menentu.
semakin nggak menentu situasi global, maka kondisi mereka sebenarnya semakin nggak kondusif, maka mereka semakin mencari-cari peluang untuk di negeri ini. Dan itu kan keniscayaan ya. Sewaktu Eropa itu lagi perang katakanlah abad medieval ya, abad 17, abad 16 ya. Ketika itu mereka mencari peluang keluar ya untuk menambah resource mereka. Karena mereka sendiri di Eropa sedang tidak menentu. Saat itu kayak begitu ya. Dan Indonesia adalah salah satu tujuan mereka untuk mencari resource ya. Dan hal serupa ya, why not bisa terulang kalau misalnya kita nggak bersatu. Jadi kunci dari keberhasilan apapun programnya yang mau kita jalankan, apapun kebijakannya yang mau kita jalankan, kalau mau Indonesia maju 2045 adalah persatuan nasional. Dan Pak Prabowo, waktu itu saya masih, nah ini obrolan belakang layar ya. Waktu itu saya masih aktif di PSI. Dan PSI belum mendukung Partai Solidaritas Indonesia. Partai Solidaritas Indonesia. Dan PSI waktu itu belum mendukung Pak Prabowo ya. Di pertemuan pertama kami dengan Pak Prabowo, beliau menceritakan soal 2045 ini. Bahwa syarat satu-satunya mutlak dibutuhkan persatuan. Ini waktu Pak Prabowo datang ke markas, datang ke kantor Wahid Hasim, ya, DPP PSI. Ya. Lalu di pertemuan kedua adalah di Kartanegara. Gitu. Kebetulan saya ikut lagi tuh di Kartanegara. Pak Prabowo bercerita bahwa beliau pernah membaca buku, dan di buku tersebut diceritakan bahwa ada sebuah peradaban, ada sebuah masyarakat ya di mana SDA-nya kaya, SDM-nya unggul. Namun akhirnya masyarakat tersebut, peradaban tersebut harus musnah dari muka bumi dikarenakan apa? Dikarenakan para elitnya di situ berkonflik, berantem satu sama lain. Nah, di pertemuan berikutnya diceritakan juga oleh saya, oleh Pak Prabowo kepada saya dan audiens yang lain ya, bahwa mungkin saja kita saat ini adalah rival di dalam sebuah kompetisi politik, kontestasi politik yang namanya pemilu. Tapi kan setelah ini kita apa? Kita ini mitra dalam pembangunan nasional. Kayak gitu. Jadi seserius itu Presiden Prabowo ya melihat pentingnya persatuan nasional. Walaupun kadang-kadang disalahartikan ya oleh banyak orang ya. Wah, negara ini harus seimbang segala macam lah kayak gitu-gitu ya. Cuman memang sedikit aja ada riak-riak di antara kalangan elit ya. Kami dapat pastikan Mas Hal bahwa asing yang sekarang lagi suffering ini ya bisa saja kemudian mendapatkan ruang untuk setidaknya mengambil keuntungan buat mereka sendiri. Saya ambil contoh misalnya hilirisasi. Ya kan, kita sama-sama tahulah hilirisasi ini banyak sekali ditolak oleh negara maju. Ya kan? Dan hilirisasi ini misalnya adalah Uni Eropa gitu kan. Iya kan Pak Jokowi sendiri yang bilang betul, kan bahwa... betul. Dan begini, Indonesia ini kan dulu kan penghasil minyak ya. Dan hingga saat ini ketika minyaknya sudah mau habis, kita masih gini-gini aja. Mewujudkan Indonesia maju sangat diperlukan sekali untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Semua kalangan bekerja sama untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Nah teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Buat teman-teman yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.